wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Isnani Maulida dengan NIM 24132411025 dari Prodi Pendidikan Sosiologi A 2020 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kerja lapangan yang mana membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Untuk itu, simak video berikut ini ya. Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan. Sudah hampir 2 tahun lamanya pandemi COVID-19 melanda bangsa Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 ini telah membawa banyak dampak dan perubahan bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari dampak dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Adanya pandemi COVID-19 tentu berpengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia, bahkan masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya adalah masyarakat di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki ibu kota di Kota Mungkit. Secara umum, Kabupaten Magelang terdiri dari dataran tinggi yang berbentuk basin atau cekungan dengan dikelilingi gunung-gunung seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo, Gunung Sumbing, dan juga Pegunungan Menoreh. Kabupaten Magelang dengan keindahan alam dan tanahnya yang subur menjadi daya dukung sektor pertanian sebagai unggulan utama penopang perekonomian masyarakat. Komoditas hortikultura menjadi komoditas unggul yang dikembangkan oleh banyak petani, baik itu tanaman sayur, tanaman hias, tanaman obat-obatan, maupun buah-buahan. Selain itu, industri rumahan yang masyarakat miliki juga menjadi pendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Magelang. Pandemi COVID-19 yang selama ini melanda Indonesia tentunya telah menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi yang terpuruk dan kesulitan. Keterpurukan tersebut dapat dirasakan dalam banyak aspek kehidupan, tak terkecuali kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai bidang kehidupan mengalami kemunduran selama pandemi COVID-19 ini, seperti bidang ekonomi, sosial, pariwisata, pendidikan, transportasi, dan masih banyak lagi. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak kebijakan yang telah pemerintah terapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi kegiatan sosial masyarakat agar penyebaran kasus COVID-19 dapat ditekan dan dapat berkurang. Kebijakan-kebijakan tersebut seperti pembatasan jam buka tempat umum, penutupan sementara di tempat wisata, pembatasan mobilitas sosial, pembatasan pelaksanaan peribadatan di berbagai tempat ibadah, pengetatan pelaksanaan kegiatan ekonomi di tempat pembelanjaan seperti mal dan juga pasar, serta masih banyak lagi. Adanya berbagai kebijakan tersebut tentunya menyebabkan ruang gerak masyarakat terbatas dan tidak bebas. Hal ini berdampak pada proses pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan sosial sehari-hari, dan juga menurunnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini membawa banyak perubahan dalam berbagai lini kehidupan yang mana terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Masih tingginya kasus positif corona di Indonesia menimbulkan berbagai kesulitan dan permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama
dari berbagai pihak, seluruh lapisan masyarakat harus saling bersinergi dan bekerja sama untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi tingkat mobilitas sosial. Dengan demikian, diharapkan angka kasus positif corona yang ada di Indonesia semakin berkurang, aktivitas masyarakat juga dapat kembali normal, serta kesejahteraan dan juga perekonomian masyarakat segera membaik. Menurut saya, pandemi COVID-19 itu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Pandemi COVID-19 itu suatu apa ya, kayak wabah kok ya, kayak wabah. Menurut saya, pandemi itu adalah sebuah wabah penyakit yang melanda seluruh dunia. Jadi semua di negara di dunia ini mengalami keterpurukan, terutama di masalah bidang sosial dan ekonomi. Dulu sebelum pandemi COVID-19 ya kemana-mana nggak harus pakai masker, terus banyak kerumunan dibiarin aja, terus tempat-tempat umum juga nggak ada batasan waktu, jadi lebih bebas aja. Tapi kalau pandemi saat ini, perubahan yang saya rasakan ya kemana-mana jadi harus wajib pakai masker, jaga jarak sama orang lain, terus tempat-tempat umum juga banyak dibatasi, jadi nggak terlalu bebas kayak yang dulu. Ya memang ya berubah toh. Nah, tingkat misalkan sosial ya berkurang. Misalkan ada itu acara jajahan apa kegiatan di desa kan terus terhenti karena ada COVID itu. Terus naik masalah ekonomi ya turun Pak, otomatis kan kayak itu hotel tutup, rumah makan banyak yang tutup. Terus langganan saya ya banyak sing masih tutup. Kalau sebelum pandemi itu sendiri, semuanya itu berjalan secara normal, secara kayak sesuai ekspektasi seperti itu. Semua perdagangan, semua bidang sosial ekonomi juga berjalan dengan lancar. Akan tetapi setelah pandemi, semuanya jadi terhambat dan bahkan ada yang usahanya sampai bangkrut, sampai ada yang kena PHK karena memang pandemi ini benar-benar membuat sosial ekonomi sangat-sangat berpengaruh gitu. Mungkin saat ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya ya, karena kan tempat-tempat umum saat ini kan banyak dibatasi, terus tenaga kerja juga banyak yang di PHK, jadi menurut saya pendapatan ekonomi setiap orang pasti menurun. Menurut saya dampak pandemi yang saya rasakan adalah kita semua kegiatan mulai terhambat, mulai dari kegiatan pendidikan, bahkan kegiatan sosial ekonomi pun juga ikut terhambat. Untuk kegiatan sosial ekonomi sendiri itu sangat berpengaruh terhadap para pedagang, terutama pedagang kecil yang mereka menjadikan dagangnya itu sebagai sumber penghasilan. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap pedagang, terutama pedagang kecil. Harapan saya ya mudah-mudahan segera selesai, kita bisa aktivitas seperti biasa, ekonominya biar lancar seperti yang dulu. Harapan kedepannya, saya rasa pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Jadi saya berharap semoga kedepannya kita semua dapat bisa bergabung dengan pandemi dengan keadaan yang lebih kuat dan lebih memiliki persiapan yang lebih matang. Harapannya semoga COVID-19 segera berlalu dan ekonomi masyarakat segera membaik seperti sedia kala. Saran saya untuk semuanya, karena pandemi ini terus berlanjut, jadi kita harus bisa menjaga diri kita dan kita tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan walaupun berita tentang pandemi sudah tidak semarak dari tahun-tahun sebelumnya. Tetap diharapkan harus bisa menjaga protokol kesehatan agar tetap aman dan tetap sehat. Untuk masyarakat, tetap jaga kebersihan, tetap pakai masker kemana-mana, dan kalau nggak ada kepentingan lebih baik di rumah aja. Saran saya ya harus jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker ya 5M yang harus diterapkan.
Setelah menyaksikan video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi banyak kehidupan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Dengan masih tingginya angka COVID saat ini, diharapkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial. Yuk bersama-sama untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19.